Baik, mari kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tafsir dari kata lailan. Syekh Abdul Qadir menafsirkan kata lailan di sini ai fi qit'atin minhu. Yang dimaksud dari kata lailan adalah fi qit'atin minhu, yaitu pada sebagian minhu dari lail, dari malam. Ya, sarraha bihi, yang mana Allah menjelaskan bihi dengan kata lailan itu. Jadi lailan di sini bentuknya adalah bentuk nakiro, ya, tidak menggunakan bentuk ma'rifat, ya, atau menggunakan kata al-laila, tapi menggunakan lailan dengan bentuk atau lafad yang nakiro. Kalau kita lihat pendapatnya, misalnya Imam Zamakhsyari, ya, salah satu tokoh yang ahli dalam bidang nahu, ya. Beliau juga mengarang tafsir yang berjudul Al-Kasyaf. Beliau mengatakan kenapa di sini menggunakan bentuk lailan, bentuk nakiro, karena liqillatil muddah, karena sebentar atau sedikitnya waktu yang digunakan oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya maka Syekh Abdul Qadir mengatakan fi qita'atin minhu, pada sebagian kecil saja atau sebagian waktu saja di malam hari untuk bisa atau untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj ini, ya. Wa in kana al-Isra'u fil lughah, sekalipun ada apa al-Isra'u isra fil lughah di dalam bahasa adalah ibaratan anis sair fil laili, yaitu sebuah ibarat, sebuah ungkapan anis sairi dari perjalanan atau dari berjalan fil laili di waktu malam, ya. Jadi sebetulnya al-Isra itu menurut tinjauan etimologis atau menurut tinjauan bahasa adalah perjalanan di malam hari, ya, perjalanan di malam hari. Tapi yang ingin dijelaskan di sini adalah bahwa ternyata perjalanan Isra dan juga Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW ini tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi hanya sebagian malam saja. Tapi yang jelas itu terjadi di waktu malam, ya, di malam hari. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan liyu'lama anna ibtida'ahu wa intiha'ahu kana fihi, supaya diketahui bahwa sesungguhnya permulaan Isra itu wa intiha'ahu dan juga penghabisan kejadian atau peristiwa Isra dan Mi'raj itu kana fihi, terjadi pada waktu malam, ya. Baik itu proses Isra-nya ataupun Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW itu seutuhnya terjadi di malam hari, tidak sepanjang malam, tapi qit'atin minhu, sebagian dari waktu malam, ya. Bahkan tadi seperti yang saya katakan bahwa dalam perspektif lain, dalam tinjauan etimologis atau bahasa, menurut Imam Zamakhsyari itu kenapa disebut dengan nakiro, karena liqillatil muddah, karena sedikit waktu yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan ini, ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini di waktu malam. Lailan minal masjidil haram, ya. Allah memperjalankan Nabi besar Muhammad SAW di waktu malam minal masjidil harami, dari Masjidil Haram, ya. Min di sini huruf jar, maknanya ibtidaul masafah atau ibtidaul ghayah, artinya suatu permulaan, jarak tempuh atau tujuan, ya, seseorang ketika ingin melakukan perjalanan, ya. Minal Masjidil Haram, yaitu permulaan dari Isra-nya Nabi besar Muhammad SAW adalah dimulai dari Masjidil Haram, yang kita kenal Masjidil Haram, ya, di kota Mekah, ya, saat ini. Alladzi hurimat ma ubihat fil amakinil ukhra, yang mana alladzi hurimat ma ubihat fil amakinil ukhra, yang mana diharamkan ma apa sesuatu, ya. Ma di sini isi mausul kita maknakan karena di sini fiilnya menggunakan tak tanis sakinah, ya. Ya boleh saja karena ma isi mausul ma man
dan yang macam-macamnya yang lain itu termasuk daripada isi mausul yang mushtarok, bukan yang nas, tapi yang mushtarok. Artinya ishtirakun fil makna, boleh menggunakan makna muzakkar, boleh menggunakan makna muannas juga boleh. Ya, allazi hurimat ma ubihat fil amakinil ukhra, yang mana di Masjidil Haram ini ya diharamkan sesuatu yang sebetulnya dibolehkan di tempat-tempat yang lain. Ya, di tempat-tempat di luar Masjidil Haram. Makanya ketika kita sudah niat ihram biasanya ya, atau kita masuk dalam wilayah tanah haram, terutama Masjidil Haram, itu kita tidak boleh sembarangan melakukan sesuatu yang sebetulnya mubah-mubah saja di tempat yang lain dikerjakan, fil amakinil ukhra. Tapi ada hal-hal yang dilarang memang, karena memang sucinya dan juga mulianya Masjidil Haram itu ya, yang disebut dengan tanah haram, tanah yang mulia, tanah yang suci, yang bersih ya. Makanya tidak boleh melakukan hal-hal yang sembarangan, meskipun di luar tempat atau di luar Masjidil Haram kita boleh melakukan itu. Bayan dari mak di sini minas saidi wa ghairihi, seperti memburu, wa ghairihi, dan juga selainnya. Kalau sudah masuk ruang lingkup atau daerah atau wilayah tanah haram, terutama Masjidil Haram, maka as-said itu ya tidak boleh. Ya, kecuali nanti kalau sudah kita selesai niat ihram, maka fastaudu. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa silakan kalau kalian mau berburu ya, setelah kalian selesai ihram, dan itu sudah tidak lagi di wilayah Masjidil Haram, karena memang itu merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya, terutama di tanah suci dan di wilayah Masjidil Haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di tempat-tempat lain selain dari Masjidil Haram itu boleh saja. Ala ketahuilah wa huwa qalbul insanil kamil, ala ketahuilah wa huwa, adapun Masjidil Haram ya, al Masjidil Haram itu qalbul insan al kamil, yaitu hatinya manusia yang sempurna, manusia yang paripurna, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin hamba-hamba Allah yang salihin, atau mungkin para wali-wali Allah yang hatinya bersih, yang hatinya jernih, yang masuk dalam kategori al-insan al-kamil. Jadi Syekh Abdul Qadir memaknakan kata Masjidil Haram ini dianalogikan seperti wa huwa qalbul insan al-kamil, hatinya manusia yang paripurna, manusia yang sempurna, yang hatinya bersih dari ya, kekotoran ataupun hal-hal yang manhiyatul batin ya, larangan-larangan batin seperti sifat takabur, hasad, kemudian riya dan semacamnya. Hati insan yang kamil bersih daripada min qaduratiha, dari kekotoran-kekotoran dunia itu. Ya. Jadi yang disebut dengan Masjidil Haram menurut Syekh Abdul Qadir dalam tafsirannya ini adalah qalbul insan al-kamil, hatinya manusia yang sempurna, manusia yang paripurna, allazi huwa baitullahil azam, yang mana qalbul insan al-kamil ini adalah baitullahi al-azam, yaitu rumah Allah al-azam yang mulia, yang besar, yang agung hakikatan pada hakikatnya. Di dalam hati manusia yang sempurna, atau boleh kita maknakan di sini insan kamil adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang di hati seorang manusia yang sempurna, yang al-insan al-kamil, tidak ada ruang kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruang kosong kecuali penuh untuk Allah Subhanahu wa taala, hakikatan dalam hakikatnya. Ya. Ya kita tahu bahwa salah satu daripada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa al-masjid baitu kulli mukmin. Masjid adalah tempatnya atau rumahnya orang-orang yang beriman, atau bahkan kita sering dengar bahwa masjid-masjid di bumi ini adalah rumahnya Allah. Ya, tapi pada hakikat yang paling benar adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Baitullahil Azam, adalah di hatinya orang yang beriman, yang sempurna hatinya, yang di situ tidak ada ruang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai objek atau sasaran tawajuh, orientasi, niat, maksud daripada orang yang beriman itu. Ya,
Kenapa? Idz hurrimat fihi at-tawajjuh ilal ghairi, karena diharamkan di dalam hati orang yang insan kamil itu apa? Ada tawajuh. Ada tawajuh, ada orientasi, ada maksud, ada tujuan ilal ghairi, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wasiwa, dan kepada masiwallah, kepada sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala, mutlakun, secara mutlak. Jadi manusia yang disebut dalam kategori al-insan al-kamil itu pasti dalam hatinya tidak ada sesuatu selain Allah. Tidak ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Disinilah yang dalam dunia tasawuf biasanya para orang-orang sufi itu biasanya selalu memperhatikan sidku tawajjuhihi ilallah. Maksud, tujuan dan niatnya selama hidup di alam dunia itu hanya orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sidku tawajjuh ini sangat primordial, sangat penting sekali, ya. Bahkan salah satu kalamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang masyhur sekali mengatakan bahwa ilahi anta maksudi waridhuka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi maksud, matlubnya itu tidak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, di hatinya sedikit pun tidak ada ruang untuk urusan dunia kecuali dipenuhi atas rasa kecintaan dan mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati insan kamil itu merupakan Baitullahil Al-A'zam, rumah Allah yang sesungguhnya, yang mana di dalamnya diharamkan ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah duniawi. Ada hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang selain Allah, ilal ghairi wasiwa. Ya. Tidak boleh ada di hatinya orang yang manusia yang sempurna, al-insan al-kamil, dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ada sesuatu selain Allah di hatinya. Tidak boleh ada sesuatu yang bertujuan kepada masih Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam dunia tasawuf, para orang-orang sufi dan para wali Allah itu musibah yang terbesar itu bukan musibah yang sebagaimana dialami kebanyakan manusia, atau musibah zahir misalnya seperti saat ini negara kita sedang ditimpa, bahkan seluruh dunia sedang ditimpa wabah COVID-19. Bagi kita itu musibah, dan itu musibah zahir. Tapi sebetulnya ada a'zamu musibatin, ada musibah yang paling besar bagi orang sufi, bagi para wali Allah, yaitu adalah al-ghaflatu anillah. Punya rasa atau sifat lalai dari Allah terbesit di hatinya dan pikirannya selain Allah Subhanahu wa taala, itu musibah terbesar bagi mereka. Karena memang hatinya harus dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selain Allah dan juga tidak ada sesuatu yang masih wallah. Di hatinya terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua maksud dan tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Abdul Qadir lebih memilih memaknakan kata Al-Masjidil Haram dengan analogi qalbul insan al-kamil. Imam Abdul Karim Al-Jili yang pernah mengatakan bahwa saya ini masih keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani, ya. Dalam bukunya menulis sebuah buku judulnya Al-Insan Al-Kamil. Sebetulnya menjelaskan, kalau tidak salah, itu menjelaskan karakteristik manusia yang kamil ini, yang paripurna ini, yaitu dicontohkan dengan bagaimana sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapapun sebetulnya bisa masuk dalam potensi ini, asal ada usaha dan ada upaya di dalam meraih menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena pada dasarnya manusia diberikan kemampuan yang sama, cuman mungkin memang ada faktor luar yang perlu kita cari, seperti ilmu, pengetahuan, kemudian sisi pemahaman agamanya yang utuh, dan semacamnya. Itu mungkin bisa mengantarkan dan juga bisa membedakan antara orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Oleh karenanya, makanya belajar menuntut ilmu itu sangat penting, dianggap muhtamun bihi syar'an, dianggap penting dalam agama. Karena memang orang mukmin harus alim, harus berilmu. Ya, bagaimana mungkin dia melaksanakan beribadah kepada Allah kalau dia tidak tahu tentang
siapa yang ma'budun bihaqqin fil wujud, siapa zat yang diibadahi selama ini dia hidup di alam dunia secara hak, ya, kalau bukan karena memang menuntut ilmu dan juga mendalami ilmu-ilmu agama agar ibadahnya itu tawajuh orientasinya dalam setiap ibadahnya jelas, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mabniyan fi buq'atin jasadaniyatin imkaniyah, sekalipun qalbul insan al-kamil itu berada dalam bangunan mabniyan, itu terbang, itu berada dalam bangunan atau dibangun atau di struktur fi buq'atin dalam ruang atau tempat jasadaniyatin, buq'ah yang dalam bentuk materi, bentuk fisik, imkaniyatin yang bersifat imkan, ya kita ini alam dunia ini. Hati itu berada di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh atau dalam fisik. Meskipun hatinya insan kamil itu sebetulnya berada di dalam ruang atau tempat jasad, fisik manusia. Tapi pada dasarnya disitulah manusia itu mampu mempunyai ikatan yang kuat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya di dalam hati itu. Oleh karenanya hati merupakan mahallul iman dan juga mahallun niyah, tempat niat, ya. Kalau memang di hatinya itu terdapat ya tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka orientasi zahirnya itu pasti mengarah kepada hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, meskipun hati al-insan al-kamil itu sebetulnya berada di dalam buq'atin jasadaniyah, di dalam ruang tempat fisik yang bersifat imkan, sebagaimana yang sebelumnya kita katakan bahwa kita ini berada di alam imkan, alam material, alam fisik yang tidak konsisten, ya, tidak ada yang tetap di alam imkan ini karena selalu berubah, ya, di alam selalu berubah. Jadi tidak ada yang mutlak, tidak ada yang tetap. Ilal Masjidil Aqsa, ya, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram, yaitu dari Masjidil Haram yang tadi dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir. Masjidil Haram itu dimaknakan sebagai qalbul insan al-kamil, ilal Masjidil Aqsa. Ila ini maknanya adalah intihaul masafah awil ghayah. Jadi penghabisan jarak tempuh atau tujuan suatu perjalanan. Ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang Allah telah memberkahi haulahu, apa saja yang ada di sekeliling di sekitar Masjidil Aqsa. Mari kita lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir menjelaskan ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Maksudnya, ya, kasarna kami telah memperbanyak. Maksudnya Allah telah memperbanyak fihi, dalam tempat ini, maksudnya dalam al-Masjidil Aqsa, al-khaira wal barakata, yaitu adalah kebaikan. Kami telah memperbanyak di dalamnya adalah suatu khair, kebaikan, kemudian wal barakata, dan keberkahan. Ala zuwariha, atas para orang-orang yang berziarah di tempat itu, di Masjidil Aqsa ini. Wasakiniha, dan para penduduk-penduduknya yang ada di sekitar situ. Allah berkahi, Allah limpahkan kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Ya, baik para penziarah, para zuwar, orang-orang yang menziarahi atau yang mendatangi Masjidil Aqsa, dan juga penduduk-penduduk yang hidup di sekeliling atau di sekitar Masjidil Aqsa itu yang terdapat atau yang berada di Palestina. Ya, ini salah satu daripada masjid yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk didatangi dan dikunjungi, ya. Karena memang ada riwayat yang mengatakan ala la tushaddur rihal illa salasati masajid. Ketahuilah bahwa tidak ada sesuatu yang sangat dianjurkan untuk didatangi, ya, kecuali 3 masjid, ya, yaitu Masjidil Haram, wa Masjidi Haza, kata Nabi, dan masjidku ini. Pada saat itu Nabi berkata ketika di Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Oleh karenanya maka
tiga tempat ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, adalah tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beribadah di tempat tersebut merupakan pahalanya berlipat ganda, ya, pahalanya berlipat ganda. Ya, beda kalau kita beribadah di masjid di Indonesia ini dengan beribadah di Masjidil Aqsa misalnya. Kenapa? Karena mulianya tempat yang kita ibadah, yang kita gunakan untuk ibadah, ya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan kenapa ada beberapa sebab Allah melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya, itu antaranya adalah syaraful makan, mulianya tempat yang digunakan untuk ibadah. Ya, kalau kita beribadah di tempat yang dimuliakan Allah seperti Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, maka pahalanya dilipat gandakan, ya, mudha'afatul ajri. Jadi ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah karena mulianya tempat yang digunakan. Ala wa huwa, ala ketahuilah wa huwa, adapun Masjidil Aqsa itu al-Baitul Ma'muru al-Abadi al-Azali. Kata Syekh Abdul Qadir, yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa adalah al-Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini banyak perspektif. Ada yang mengatakan bahwa Baitul Ma'mur ini posisinya adalah Ka'bah juga. Jadi Ka'bah yang ada di langit setelah langit ketujuh. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa Al-Baitul Ma'mur itu posisinya ya setelah langit ketujuh, ya. Ada juga yang mengatakan setelah Arash, dekat Arash. Kemudian dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi kenapa disebut dengan kata Al-Ma'mur, karena memang selalu dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mungkin itu yang disebut sebagai lahutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malaikat tidak pernah berhenti mengelilingi itu, ya. Tawaf di situ di Baitul Ma'mur, persis seperti apa yang terjadi di Ka'bah di alam dunia ini, ya. Ada yang mengatakan posisi Baitul Ma'mur itu sejajar, ya, sejajar dengan Masjidil Haram, Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Tapi ada juga yang mengatakan, pendapat yang lain mengatakan bahwa Baitul Ma'mur itu posisinya ada tepat di atas Ka'bah yang terdapat di Masjidil Haram, ya, di kota Mekah itu. Yang jelas Baitul Ma'mur ini merupakan hal-hal yang sifatnya yang sam'iyat, ya, yang sam'iyat, yang memang Allah sebutkan juga dalam Al-Quran dan dalam hadis juga ada kata-kata Baitul Ma'mur ini. Dan Baitul Ma'mur ini sifatnya al-abadi al-azali, dia kekal, dia abadi, al-azali, dan dia lebih dulu daripada makhluk-makhluk yang ada pada saat ini, ciptaan-ciptaan Allah yang ada pada saat ini. Allazi huwa, yang mana Baitul Ma'mur al-abadi al-azali, kata Syekh Abdul Qadir, allazi huwa al-wujudul mutlaq, yaitu merupakan sebuah deskripsi, sebuah gambaran, sebuah ungkapan terhadap wujud yang mutlak, wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujud yang tidak pernah ada ujung dan akhirnya, wujud yang selalu konsisten dan selalu selalu wujud, ya. Tidak seperti kita. Kalau kita, wujud kita ini tidak mutlak, muqayyad, ya, terbatas, karena pasti ada awal dan ada akhirnya, ya. Tapi kalau Allah, la awwala lahu wala akhira lahu, ay la awwala li wujudi wala akhira li wujudi. Tidak ada akhir, tidak ada awal bagi wujudnya Allah, dan tidak ada akhir bagi wujudnya Allah. Itu yang disebut dengan wujud yang mutlak, tidak terbatasi dan juga tidak dibatasi oleh sesuatu apapun. Beda dengan kita, ya. Kalau kita, wujud kita ini lahu bidayah wa nihayah, ada permulaan, ada akhir. Al-mufidu, yang mana wujud mutlak yang dalam arti Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, adalah al-mufid, yang memancarkan, ya, yang melimpahkan. Al-mufidu, yang memancarkan, yang melimpahkan, ala kafatil mazahiri, atas seluruh hal-hal yang nampak, ya, yang mazhar, yang nampak, yang nyata, yang ada di alam dunia ini. Mazahir ini bentuk jamak plural dari kata mazharun, mazahir, ya. Jadi wujud yang ada, yang nampak saat ini di alam dunia, pada dasarnya itu adalah sebuah pancaran dari wujud yang mutlak, yaitu wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masuk dalam tradisi filsafat Islam, ada teori yang
yang terkenal dipopulerkan oleh Imam Suhrawardi Al-Maktul yang disebut dengan teori Al-Isyraqiyah. Jadi teori pancaran, atau mungkin juga ada yang dalam tradisi filsafat paripatetik yang diperkenalkan oleh di dalam dunia Islam dikenalkan oleh Imam Abu Nasr Al-Farabi dan juga Imam Ibnu Sina, ya, bahwa alam dunia ini sebetulnya teorinya bukan diciptakan dari Adam ke wujud, ya, tapi dari yang wujud menjadi wujud, dari Allah yang wujud mutlak menjadi wujud yang sekarang ini, yang nampak sekarang kita bisa saksikan ini, ya. Jadi sesuatu yang nampak di alam dunia ini pada dasarnya itu adalah sebuah pancaran dari wujud yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan wujud yang ada, mazhar atau penampakan atau keberadaan sesuatu yang ada di alam dunia ini pada dasarnya adalah keberadaan atau wujud yang semu, ya. Wujud yang bukan wujud yang sesungguhnya, atau penampakan bukan penampakan yang sesungguhnya. Ada penampakan siang, malam, langit, bumi, kemudian makhluk-makhluk yang lain, itu pada dasarnya hanya penampakan yang semu, yang tidak mutlak. Justru mereka itu merupakan satu wujud, yang mereka itu pada dasarnya adalah pancaran dari wujud yang mutlak. Jadi pada dasarnya kita tidak ada sebetulnya. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hawalaihi, dan sesuatu yang di sekelilingnya wujud mutlak itu. Wa hawalaihi, dan Allah memancarkan sesuatu yang ada di sekelilingnya wujud yang mutlak itu. Ya, entah itu para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang selalu berada dan juga siap mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tobakot atau tingkatan langit-langit itu juga sama, semua pancaran dari wujud mutlak itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya para ulama-ulama yang bergelut dalam bidang filsafat Islam seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, bahkan Ibnu Rushd itu lebih sepakat dengan teori Nazariyatul Faid itu, ya, teori emanasi, bahwa penciptaan alam semesta ini, sesuatu yang nampak ini, mazahir ini, pada dasarnya adalah pancaran dari wujud yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan ini diadopsi oleh para ulama-ulama tasawuf. Dan ini juga sama dipahami oleh para ulama-ulama tasawuf, artinya ini merupakan pemahaman yang lebih dalam, begitu. Meskipun di dalam ilmu kalam tidak ada teori begini, oleh karenanya ilmu kalam dengan filsafat Islam itu selalu berbenturan, karena mereka berbeda metode dan juga cara. Kalau metode dan caranya berbeda, maka akan menimbulkan perspektif dan pendapat yang berbeda. Oleh karenanya tidak pernah akur, ya, tidak pernah akur. Banyak keterangan itu, terutama para teolog atau para mutakalimin Asy'ariyah yang kontemporer, ya, yang mutaakhirin memang sangat-sangat tasyadud sekali ketika membaca ataupun memahami kitab-kitab tauhid yang sudah ikhtilat, bercampur dengan unsur filsafat, ya, karena memang dianggap itu tidak sejalan dan tidak pas dengan doktrin atau akidah yang standar dipahami oleh kalangan Asy'ariyah. Tapi sebagai disiplin ilmu kita juga perlu tahu itu, dan tidak harus kita pakai, ya, dan tidak harus kita gunakan, karena aglabnya, umumnya memang dalam Asy'ariyah tidak menerima itu, termasuk Imam Al-Ghazali, ya, tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh para falasifah, dan juga para orang-orang sufi yang sufinya bergelut dalam sufi filsafat, ya, seperti Ibnu Arabi dan juga Ibnu Arabi dan juga Imam Suhrawardi Al-Maktul, kemudian Abdul Karim Al-Jili yang, ya, tasawufnya lebih falsafi, lebih menggunakan sangat rasional, ya, tidak semata-mata bergelut dalam praktek zikir tertentu yang kita kenal dengan istilah thariqah itu, tapi lebih kepada membangun diri, spiritualitas yang lebih dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dalam dunia tasawuf juga banyak mazhab-mazhabnya.
Tapi yang jelas orientasinya sama. Tawajuhnya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibaratan an muqtadayatil awsaf, yang mana itu semua, ya, yang tadi dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir itu, bahwa Baitul Ma'mur adalah sebagai representasi dari wujud yang mutlak. Ya, dari wujud yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana wujud mutlak ini dari wujud yang mutlak ini lahirlah segala sesuatu yang nampak di alam dunia ini, dan juga apa yang ada di sekitar wujud mutlak itu sebetulnya pancaran dari wujud yang mutlak itu. Ya, ibaratan sebagai ungkapan an muqtadayatil awsafi wal asma, daripada ketentuan atau daripada muqtadayat, ya, ketentuan atau ketetapan sifat-sifat Allah itu, wal asma'i, dan nama-nama Allah, al ilahiyati, yang bangsa ilahiyah. Jadi al awsaf wal asma'il ilahiyah, sifat dan asma-asma Tuhan. Jadi itu semua merupakan representasi daripada sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah yang husna. Artinya sifat dan nama-nama ketuhanan. Bukan mengindikasikan pada bagaimana zat Allah, tidak, gitu loh. Jadi itu semua adalah representasi, merupakan perwakilan, gambaran, deskripsi dari begitu tinggi dan begitu luar biasanya sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tinggi itu. Ya. Makanya kita kenal ada Allah punya sifat wujud, kemudian Allah punya sifat qahar, Allah punya sifat al-lutfu. Itu sifatul ilahiyat, al-asma al-ilahiyat, yang mana itu semua tergambarkan dari segala aspek yang nampak ini, dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sedang berbuat baik, maka pada dasarnya itu merupakan sifat Allah. Ya. Kalau kita sedang marah, maka itu representasi dari sifat Allah juga. Ya. Karena pada dasarnya manusia nggak punya apa-apa, makhluk itu nggak ada apa-apanya, termasuk setan nggak ada apa-apanya, itu tidak punya apa-apa, laisa lahu wujud, tidak punya wujud, laisa lahu sifat, dia tidak punya sifat juga, karena yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada ini semua adalah representasi daripada sifat-sifat dan juga asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, itu yang dijelaskan dan ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa zuwaruha isti'dadatul mazahir. Orang-orang yang menziarahi, mendatangi Baitul Ma'mur, yang dalam arti Masjidil Aqsa tadi itu, ya, itu merupakan isti'dadatul mazahir, sebuah kesiapan hal-hal yang nampak itu. Wa qabiliyatuha, dan juga menerimanya mazahir itu, ya, al mustafidatu, yang mana isti'dadat wa qabiliyat itu mereka diperoleh minha, dari sifat-sifat dan asma-asma Allah Subhanahu wa taala, an azlali awsafiha, dari bayang-bayang sifat-sifat ilahiyah itu. Ya. Jadi diungkapkan seperti ini, orang yang mendatangi, orang yang berziarah ke Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa itu tadi diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai Baitul Ma'mur, dan Baitul Ma'mur juga merupakan representasi daripada wujud yang mutlak itu. Maka orang yang senantiasa mau mendatangi itu, menziarahi Baitul Ma'mur itu, atau kalau kita menggunakan makna lebih dalam, orang yang senantiasa menuju Allah, ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan, nah di sini diksinya digunakan atau dipakai oleh Syekh Abdul Qadir dengan kata zuar, orang-orang yang menziarahi, yang datang itu merupakan bentuk isti'dadat mazahir. Segala macam yang nampak termasuk manusia, mereka mempunyai kesiapan, betul-betul siap, mempunyai kesiapan dan betul-betul siap menerima daripada sifat-sifat Allah yang mulia, asma-asma Allah yang mulia itu. Ya. An azlali awsafiha, yang
dari bayang-bayang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, kita yang hidup di alam dunia ini, sifat-sifat yang kita punya, ya, yang kita punya di alam dunia ini pada dasarnya kita berada pada bayang-bayang sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang pada dasarnya makhluk itu tidak ada, Adam pada dasarnya. Kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada diri kita, baik sifat-sifat ataupun perilaku dan semacamnya, pada dasarnya kita nggak punya itu semua. Kita hanya berada di dalam bayang-bayang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mampu atau ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju wujud yang mutlak, yang tadi itu digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir, Masjidil Haram dideskripsikan dengan Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur dideskripsikan sebagai perwujudan wujud yang mutlak. Orang yang berorientasi ingin menuju kepada wujud yang mutlak, maka ini merupakan mazhar, suatu penampakan atau makhluk Allah yang betul-betul siap menerima limpahan dari sifat-sifat Allah yang sesungguhnya, gitu. Bukan lagi berada dalam bayang-bayang sifat-sifat Allah, tapi sudah betul-betul menerima dan juga siap mendapatkan limpahan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya saya rasa kalau di dalam dunia tasawuf begini tidak berlebihan, ya. Tidak berlebihan karena memang dalam tradisi tasawuf itu kan ada yang kita kenal dengan istilah fana. Ya. Fana itu. Ya jadi fana itu ya manusia meninggalkan semua sifat kemakhlukannya, ya. Jadi di hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah dia dengan Allah sudah tidak ada lagi batas. Maka dalam tradisi tasawuf kita kenal ada istilah syatohatus sufiyah, nyelenehnya para ulama sufi. Seperti misalnya Abu Yazid Al-Bustami pernah mengatakan subhani, maha suci aku. Bukan maha suci Allah, tapi subhani, maha suci aku. Ya. Ini bukan dalam taraf biasa. Karena orang sufi kalau sudah merasa dia dekat dengan Allah dan sangat nyaman berada di dekat Allah Subhanahu wa taala, maka sifat-sifat material dan kemakhlukannya itu hilang. Orang semacam ini disebut fana. Nah, fana itu tingkatannya banyak. Ya. Ada yang disebut dengan fana dari syuhudul ghair, fana dari syuhudus siwa, ada fana dari syuhud an ibadatihi. Dalam ibadah kita juga bisa fana, artinya mengosongkan segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada juga syuhudus siwa. Jadi kita fana dari menyaksikan adanya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terbayang-bayang ini semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sekali lagi makna dalam, bukan makna zahirnya. Bukan berarti kita seperti itu berarti orang sufi mengatakan dia Allah, dia Allah, dia Allah. Setiap yang dia lihat dia Allah, bukan. Tapi sebuah ungkapan yang lebih dalam. Ini kalau cara pandangnya berbeda pasti dibilang melenceng. Ya. Tapi kalau dia memandangnya seperti yang dia berusaha melihatnya dari sisi sebagaimana para ulama sufi melihatnya, maka tidak ada pertentangan sebetulnya. Ini hanya beda sudut pandang atau dari sisi epistemologinya saja gitu ya. Tidak ada yang bertentangan sebetulnya karena memang tujuan kita pada dasarnya orientasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya yang jadi fokus para ulama-ulama tasawuf itu. Jadi bukan hal-hal yang lain. Ya. Sebetulnya sifat asketik atau zuhud yang sebenarnya ya begitu. Meskipun sudah ada pengembangan penafsiran dan juga konsep zuhud yang lebih modern saat ini. Buya Hamka pernah menulis tasawuf modern. Ya. Jadi kita di suasana atau zaman yang serba modern saat ini, bahkan kita sudah masuk masa postmodernisme. Apakah kita masih bisa bersikap asketik atau zuhud ya di alam yang sekarang sangat modern seperti ini? Tentunya masih bisa. Zuhud itu bukan berarti anti kita meninggalkan dunia seutuhnya, tidak, karena memang Allah juga memerintahkan kita ini cari bagian duniamu karena untuk kehidupan duniamu, tapi jangan sampai itu lebih berat daripada
daripada urusan akhiratmu yang tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada dasarnya kita hanya transit saja, ya, hanya transit saja di alam dunia ini. Ya. Bekal di dunia carilah, bukan berarti ditinggalkan seutuhnya, itu salah yang seperti itu, ya. Zuhud atau asketik bukan berarti meninggalkan tarkud dunia kullih, bukan meninggalkan dunia seutuhnya, tidak, ya. Nah, itu tafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang tadi, ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Kemudian kita lanjutkan wa innama asrainahu wa innama, dan hanyalah pastinya asraina telah memperjalankan aku akan abdihi, tadi maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linuriyahu, supaya aku memperlihatkan kepada abdihi, kepada hambaku itu, min ayatina, dari tanda-tanda kebesaranku, ya. Kemudian ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir, ad-dallati ala kamali qudratina, yang mana ayatina tadi itu ad-dallati, yang menunjukkan ala kamali qudratina, atas sempurnanya kuasaku, sempurnanya kuasa Allah, wa hikmatina, dan sempurnanya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai kudroh yang mutlak hanya Allah. Itu yang perlu kita pahami lebih dini. Jadi kudrohnya Allah tidak terbatas. Kullu ma siwahu maqdurun bi qudratillah. Segala sesuatu selain Allah itu dimakdur atas kudrohnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi objek dari kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batas bagi kudrohnya Allah, berarti menunjukkan kamalu qudratihi, kesempurnaan kudrohnya Allah Subhanahu wa taala, wa hikmatihi, dan hikmahnya Allah, wa hikmatina, dan hikmahnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin menunjukkan, ya, kepada hambaku ini yang aku israkan, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yaitu linuriyahu min ayatina, supaya aku bisa menunjukkan bagaimana sempurnanya kuasaku, sempurnanya hikmahku kepada hambaku ini, ya. Wa wufuri judina, dan juga sempurnanya kebaikanku, wa karomatina, dan juga karomah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang bersifat kamal itu sangat pantas dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat kamalat, sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada sifat-sifat naqais, itu enggak ada sifat-sifat yang kurang. Sifat-sifat yang kurang atau an-naqais hanya ada pada masiwallah. Yang ada pada zat Allah hanya sifat-sifat kamal, sifat yang paripurna, yang sempurna. Artinya sifat Allah semuanya mutlak. Kenapa disebut naqais? Karena laha bidayah wa nihayah, sifatnya terbatas dan tidak konsisten. Manusia terkadang bahagia, terkadang tidak, gitu loh. Manusia terkadang mampu, terkadang tidak. Terkadang punya irodah, terkadang tidak. Terkadang berbuat, terkadang tidak. Tetapi Allah fa'alun lima yurid. Allah itu selalu berbuat, ya. Allah itu selalu berbuat. Kata-kata fa'al yang sigot mubalaghah ini, itu menunjukkan bahwa kudroh Allah selalu berkaitan dengan seluruh alam. Ini konsep ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh para orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa sama sekali kudrohnya Allah tidak berkaitan dengan perbuatan manusia dalam arti fi'il ikhtiar. Gak ada, itu ikhtiar manusia, gak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kan berarti sudah mereduksi kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam paham Asy'ariyah atau Asy'ariyah, kudroh Allah bersifat mutlak, tidak ada batas, dan Allah selalu kudroh. Ketika ada kudroh yang tidak terbatas, disitulah yang disebut kamalu kudroh, sempurnanya kuasanya Allah dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Allah selalu menyelipkan hikmah dari setiap peristiwa yang kita alami saat ini. Walaupun kadang-kadang akal kita tidak sampai ke sana, ya. Maka sering sekali ulama mengatakan kalau memang akal kita mungkin punya keterbatasan untuk menyingkap hikmah di balik setiap peristiwa yang ada, maka yakinlah
pasti di situ ada hikmah yang la ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada juga hikmah yang Allah ungkap sehingga manusia paham, tapi ada juga hikmah yang dimana manusia tidak bisa sampai ke situ, gitu ya. Jadi wa innama asrayna, Allah memperjalankan hambanya ini adalah semata-mata untuk memperlihatkan begitu sempurnanya kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga punya kudrah hadisah, tapi kudrah hadisah ini tidak mutlak, sifatnya terbatas. Manusia kadang mampu, kadang tidak. Ya. Karena manusia punya sifat ajiz, punya sifat ajzun, lemah. Ya. Iya, karena pada dasarnya kita lemah. Bagaimana tidak lemah? Karena pada dasarnya kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaftakiru ilaihi kullu ma siwa. Kullu ma siwahu yaftakiru ilaihi Subhanahu wa taala. Seluruh sesuatu selain Allah pasti iftikor, butuh, ihtiyaj kepada Allah Subhanahu wa taala. La malja'a illallah, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bersandar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu ba'da tajarrudihi an jalbabi ta'yinihi wa huwiyatihi. Innahu, sesungguhnya Allah, ba'da tajarrudihi, kata Syekh Abdul Qadir, ba'da tajarrudihi, setelah Allah mengosongkan, memurnikan Nabi Muhammad an jalbabi ta'yinihi, dari penutup-penutup ta'yinihi, yaitu hal-hal yang bisa menuju kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya menuju kepada kita mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala, wa huwiyatihi, dan penutup daripada huwiyahnya Allah. Huwiyah itu artinya kediaannya, identitasnya, ya. Huwiyah, huwa, keidentitasannya Allah Subhanahu wa taala, atau kediaannya, kemahadiaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kata Syekh Abdul Qadir, ba'da tajarrudi, setelah Allah Subhanahu wa taala mengosongkan, membersihkan Nabi Muhammad itu dari penutup-penutup yang menghalangi Nabi Muhammad untuk tahu betul dalam tingkatan yang lebih tinggi tentang Allah, dan juga tentang huwiyahnya Allah, tentang keidentitasan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik. Itu sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika proses Isra ini. Isra yang dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya, sebagaimana yang sebelumnya di awal dijelaskan itu, bahwa Allah telah melepaskan terlebih dahulu kiswatan nasud, ya, pakaian kemakhlukannya, kebasyariahannya, sifat-sifat basyariahnya dihilangkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa betul-betul tidak terhalang dari ta'yinihi wa huwiyatihi, tidak terhalang dari mengetahui tentang identitas dan kepribadian Allah Subhanahu wa taala lebih dalam. Ya. Saya rasa ini hanya berlaku untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, beda dengan kita. Ya, beda dengan kita. Ya, Nabi Muhammad sama manusia biasa seperti kita, tapi ya manusia yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwas sami'u, huwa bermula Allah Subhanahu wa taala itu as-sami'u, zat yang maha mendengar, betul-betul mendengar, bisam'ina. Ya, yaitu dengan pendengaranku, dengan sifat mendengarku. Maka fayasma'u bina minna, maka Nabi Muhammad mampu mendengar, ya, bina ay bisam'ina, dengan pendengaranku itu. Minna, dariku. Nabi Muhammad bisa mendengar Allah karena diberikan pendengaran oleh Allah. Saya tidak tahu bagaimana mendengarnya itu seperti apa, tapi yang jelas di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir, sehingga Nabi Muhammad itu mampu mendengar Allah karena diberikan pendengaran langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mendengarkanku, bisa mendengarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan sifat mendengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendengar Allah langsung, gitu. Ya.
Yang kita juga punya sifat mendengar, tapi pendengaran kita terbatas, ya. Yang jelas beda dengan bagaimana Rasulullah bisa berdialog langsung kepada Allah sehingga bisa mendengar Allah secara langsung. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Muhammad itu pendengarannya langsung bisa mendengar Allah Subhanahu wa taala. Al-Basiru, zat yang maha melihat. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat. Bibasarina, dengan basarku. Ya, Allah punya sifat basar, bibasarina, dengan penglihatan. Ya, fayabsuru bibasarina, Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad itu bisa melihat bibasarina dengan penglihatanku, dengan sifat basarku yang aku berikan kepada Muhammad, kepada hambaku. Ya, sehingga fayabsuru bibasarina, Nabi Muhammad mampu melihat dengan bibasarina, dengan sifat basar yang aku berikan kepada Nabi Muhammad. Ajaiba son'ina, sehingga Nabi Muhammad bisa melihat ajaiba son'ina. Jadi maf'ul dari kata yabsuru tadi. Ajaiba son'ina, keajiban, keluar biasaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam riwayat Mi'raj, dalam keterangan hadis itu banyak cerita Rasulullah pernah melihat ini. Ya. Rasulullah melihat ini, melihat penghuni surga, melihat penghuni neraka dan semacamnya. Kemudian bertemu dengan nabi Allah, ya, di tingkatan langit-langit itu. Ya. Itu semua ajaib son'ina, sehingga Nabi Muhammad itu terbuka matanya karena diberikan langsung penglihatan oleh Allah, bisa melihat bagaimana ajibnya segala ciptaanku, kata Allah. Bagaimana luar biasanya segala ciptaanku. Wa ghoraiba mubda'atina, dan juga keunikan, keunikan segala mubda'at. Apa-apa yang Allah bentuk, apa-apa yang Allah ciptakan yang sebelumnya tidak pernah ada. Ya, jadi kata-kata mubda' itu sebetulnya ciptaan yang memang sebelumnya tidak pernah ada contohnya. Itu jadi ketika Rasulullah SAW itu diisrakan, maka bisa mendengar Allah karena Allah memberikan pendengaran kepada Nabi Muhammad secara langsung, sehingga bisa mendengar Allah yang mana kebanyakan manusia tidak bisa. Kemudian juga bisa melihat sesuatu ajaib son'ina yang biasanya kebanyakan manusia itu tertutup karena ada hijab. Mungkin hanya beberapa orang saja yang diberikan Allah secara langsung untuk bisa melihat ajaib son'ina wa gharaib mubda'atina itu, ya. Dan orang makhluk Allah yang spesial ini, hamba Allah yang spesial ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi proses Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di bulan Rajab ini, ya. Sungguh luar biasa, ini peristiwa yang luar biasa, sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ulama Syria yang wafat kalau tidak salah pada tahun 2013 ketika mengajar di masjid itu, di Masjid Damaskus kalau tidak salah di Syam, kemudian dibom, ya, yaitu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Asy-Syahid rahimahullah pernah menulis buku berjudul Fiqhus Sirah Nabawiyah, ya, Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, ketika menjelaskan tentang pasal yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah mukjizat Nabi besar Muhammad yang luar biasa, ya, waqiah atau peristiwa yang bahirah, yang luar biasa, yang menakjubkan, ya, yang tercatat dalam sejarah, bahkan dicatat dalam Al-Qur'an dan juga tercatat dalam hadis-hadis Nabi, diabadikan, ya, yang mana mungkin manusia biasa itu tidak bisa melampaui dan juga tidak bisa menjangkau dan menalar bagaimana peristiwa ini bisa terjadi dalam waktu yang begitu singkat. Meskipun seiring perkembangan sains modern, ada yang mengatakan ada yang berpendapat dengan teori-teori baru
bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini bisa diungkap. Tapi bagaimanapun perkembangan sains modern itu, ya pasti tidak bisa masuk dalam ruang lingkup, bagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir ini, sehingga intawatil masafah itu bagaimana itu, saya juga tidak paham itu ya. Bagaimana kok bisa seperti itu? Karena memang di sini sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad di situ sebelum diisrakan sudah melepas sifat-sifat makhluknya. Kalau seandainya tetap menggunakan sifat makhluknya itu, maka jarak tempuh yang begitu jauh tidak mungkin bisa dijangkau dengan waktu yang begitu singkat. Jadi seperti Nabi Muhammad itu masuk ke dimensi lain, ya, ke dimensi yang lain, bukan dimensi kemakhlukan tapi dimensi yang lain, sehingga jarak waktu yang cukup jauh itu dalam pandangan kita sebagai makhluk itu bisa ditempuh dengan jangka waktu yang begitu singkat. Ya, ini butuh penelitian yang lebih dalam. Jika memang bisa ada penelitian yang bisa mengungkap itu, maka dia pasti akan tercengang dengan bagaimana maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayat ini diawali dengan sigot ta'ajub, yaitu kata subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Tapi yang jelas yang kita bisa ambil ibrah adalah ini merupakan peristiwa yang khariq lil adah, yang luar biasa, yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis, yang tercatat dalam sejarah. Kita bisa ambil ibrah, kita bisa ambil pelajaran bahwa begitu maha dahsyat dan besarnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini merasa sangat kecil di hadapan Allah. Apapun sangat mudah dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hambanya ini dengan keterbatasan kita, dengan kadar ukuran kemampuan kita yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya mampu terbuka untuk bisa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam kondisi yang sesulit apapun. Dan juga yang paling penting adalah bahwa peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj ini Rasulullah itu menerima wahyu untuk menerima kewajiban melaksanakan salat 5 waktu untuk umatnya Nabi besar Muhammad SAW, dan ini harus kita pelihara. Bayangkan hanya kewajiban sholat saja yang Rasulullah itu sampai di Isra dan Mi'rajkan. Beda dengan perintah lain. Kalau perintah puasa, zakat, haji, itu cukup hanya Allah mengutus Jibril turun. Allah mengutus Jibril bertemu Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, selesai. Tapi kalau perintah sholat, ini langsung tidak ada perantara, langsung Nabi Muhammad diperintahkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya maka kata ulama fikih bahwa salat adalah afdhalu ibadatil badan, ibadah yang sangat utama dari ibadah fisik. Bahkan ibadah yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah adalah ibadah salat. Maka orang yang senantiasa menjaga salatnya berarti dia telah menjaga keimanan dan keislamannya sebagai seorang muslim dan seorang yang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa kita ambil ibrah dan pelajaran. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita mendapatkan keberkahan dan juga limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, terlebih di situasi kondisi negara kita saat ini, masyarakat kita saat ini yang sedang ditimpa wabah COVID-19 ini, bahkan di seluruh dunia. Kita mohon kepada Allah dengan kemuliaan bulan Rajab, mudah-mudahan secepatnya Allah hilangkan wabah penyakit ini, sehingga kita bisa memasuki bulan Sya'ban yang sebentar lagi akan kita masuki, dan juga bulan Ramadan, bulan yang suci dengan penuh khidmat untuk ibadah dan juga khusyuk tadarru untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan seluruhnya yang mungkin sudah terkena wabah virus ini, ya, COVID-19. Allah sembuhkan secepatnya, tidak ada lagi korban-korban yang meninggal. Kita yang sehat mudah-mudahan Allah pelihara kesehatan kita, Allah jauhkan kita dari wabah penyakit itu yang membuat resah kebanyakan kita. Kita ini manusia biasa, jadi
ada rasa takut, itu manusiawi sekali. Tapi tentunya kita sebagai seorang mukmin ini ada pegangan, ya. Kita ikhtiar dan banyak berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat kita kaji ya pada kesempatan kali ini, karena memang yang kita kaji hanya satu ayat saja, dan momennya adalah kita ini di penghujung bulan Rajab, yang dimana di penghujung bulan Rajab, terutama pada tanggal 27 itu terjadi peristiwa yang besar dalam sejarah Islam ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, ilmu yang berkah, murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita seluruhnya, keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita, santri-santri kita seluruhnya selalu dinaungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bahaya dan musibah, dan juga kita mampu dikuatkan iman Islam kita agar kita tetap bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa yang kita hadapi dan kita alami. Itu saja. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Oleh karena itu saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.